di dalam gua itu ada gua. Dalam gua ada gua. Oke. Bismillah. Nah, ini adalah fa'azzazna bitsalits. Putusan ketiga. Putusan ketiga. Namanya Sam'un as-Sofa. Kalau orang Turki bilangnya Sam'un Sofa. Kalau orang ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon. Oh, Simon. Simon Okay. tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Dia juga punya nama lain namanya Pierre. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendengar Nabi Isa itu mendengar bahwa dua utusan yang sebelumnya itu masuk penjara, akhirnya Nabi Isa itu mengirimkan utusan yang ketiga untuk membebaskan kedua temannya dari penjara dan juga sekaligus berdakwah gitu, karena yang pertama kan sudah dianggap gagal. Nah Sam'un Sofa ini BTW dia adalah pemimpin dari Hawariyun. Jadi kan Hawariyun itu 12 orang. Pasti ada pemimpinnya dong setiap kelompok. Nah ini adalah pemimpinnya. Berangkatlah si Sam'un ini ke negeri Antakya. Cuman dia ini orangnya pinter gitu loh. Nah jadi yang pertama kali dia lakukan adalah bukan langsung berdakwah. Dia PDKT dulu sama rajanya, sama Raja Itykhos. Jadi dia PDKT, kenalan, terus nyari-nyari simpati gitu. Terus sampai akhirnya mereka mulai dekat gitu, sampai akhirnya Sam'un Sofa ini diangkat menjadi orang kepercayaan. Nah setelah bertahun-tahun kemudian Sam'un Sofa ini mulai berani menjalankan visi misinya yang sesungguhnya, karena dia kan visi misinya memang mau membebaskan kedua temannya. Nah suatu hari dia bilang ke raja gini, wahai raja, aku mendengar bahwa ada dua orang yang dipenjara tanpa tanpa Anda itu mendengarkan dulu keterangan mereka gitu. Kenapa itu gitu? Cobalah kalian kamu ini rajanya maksudnya dengarkan dulu tanpa diadili udah dijebloskan aja gitu. Nggak tanpa dihakimi, nggak disidang, nggak di ini, itu langsung jeblos aja gitu. Coba gitu. Akhirnya dirayu-rayu sama Sam'un Sofa, akhirnya raja mengiyakan. Akhirnya dikeluarkanlah si dua utusan itu dari penjara. Terus akhirnya tanya-tanyain, kamu ini apa, kenapa, tujuannya mau kesini ini apa gitu. Terus dia tuh bilang bahwa kami ini adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa gitu ya. Kami diajak, kami ini disuruh, diperintah untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, menyembah Allah, seperti itu. Nah terus apa buktinya kalau kamu ini utusan? Terus mereka menjawab, saya ini atas izin Allah ya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati, seperti itu. Nah akhirnya kebetulan di Antakya itu baru ada orang yang meninggal, baru dapat 7 hari dan belum sempat dikuburkan. Nah terus dibawalah si mayit itu ke hadapan mereka, seperti itu. Nah kemudian coba ini dihidupkan gitu, kalau kamu memang bisa. Akhirnya dua utusan tadi itu mengangkat tangannya seraya berdoa dengan suara yang keras, ya Allah bla 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 gitu, berdoa intinya hidupkanlah orang ini gitu. Nah si Sam'un Sofa ini juga ikut berdoa, tapi dia di dalam hati diam-diam dengan siron gitu. Jadi berdoa tapi diam-diam. Nah akhirnya dengan izin Allah orang mayat itu terus hidup. Setelah mayat itu hidup, tiba-tiba dia itu memberikan kesaksian bahwa aku itu benar-benar melihat orang-orang yang disiksa, mereka itu orang yang tidak beriman. Aku itu benar-benar melihat bahwa manusia itu memang akan dibangkitkan, akan diadili hari kiamat itu hari pokoknya dia menceritakan kehidupan pengalaman seperti itulah, sharing pengalaman dia. Sering pengalaman dia. Terus dia itu saya ini benar-benar takut gitu loh, melihat itu semua saya benar-benar takut dan saya beriman kepada 3 utusan ini gitu. Lah orang-orang kaget, kok 3 utusan, ini kan cuma 2 utusannya. Lah terus si mayit ngomong, lah ini satu lagi. Nah akhirnya ketahuan lah si Sam'un Sofa ini, oh ternyata kamu ini sekongkol sama yang 2 ini, ternyata kalian itu teman sekongkol. Akhirnya ketahuan gara-gara si bacotnya si mayit yang tidak bisa dijaga gitu. Terus akhirnya si mayit ini mati lagi, habis ngomong bersaksi terus dia beriman, mati lagi. Ceritanya kayak ibu-ibu menggosip. Nah terus akhirnya penduduk Antakya dan juga rajanya ini marah karena oh ternyata ini seperti itu. Akhirnya ternyata marah, ini dikira rekayasa gitu. permainan lah gitu, tipu daya. Akhirnya marah dan mereka bertiga itu mereka ini bermaksud membunuh si 3 utusan ini.
Wes titik ceritanya sampai di sini. Sekarang lanjut ke yang. Jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh ibu tadi itu, bahwa makam yang dimaksud oleh ibu tadi itu adalah makam dari Simon Petrus. Jadi menurut dia Simon Petrus itu adalah salah satu dari 3 utusan. Nah, saya pernah membaca kisah ini ada di tafsir Ibnu Katsir di buku tafsir saya di Miracle the Reference. Saya tidak membawanya karena sedang ada tugas di luar kota. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh ibu ini, fakta sejarahnya itu berbeda versi Kristen dengan Katolik ataupun Ortodoks. Nah, kalau kita membaca sejarah gereja di dalam kekristenan itu tidak pernah ada Simon atau Petrus itu matinya di Antioquia, tidak pernah. Memang Petrus itu pernah melakukan perjalanan misi ke Antioquia, tapi dia tidak mati di sana. Mari kita bersama-sama melihat buku sejarah. Ini saya punya buku sejarah gereja umum. Ini baru saya beli kemarin di toko buku Immanuel, gitu ya. Waktu jalan-jalan saya melihat buku ini kok saya tertarik, kemudian saya ambil, gitu ya. Tapi saya bayar, bukan saya ambil lalu pergi. Nah, di buku ini dijelaskan di halaman 32-33. Saya akan membacakan halaman 33 aja ya. Di sini berkata demikian. Kisah tentang kemartiran Petrus dilaporkan penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penangkapan Kristus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, dalam Yohanes 21:18, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu yang diyakini Roma, dan ia melakukannya. Namun ketika ia sampai ke pintu gerbang kota, ia melihat Kristus yang berjalan ke arahnya. Tadinya Petrus tidak mengenali Kristus, yang dianggap hanya orang yang kebetulan lewat saja. F.D. Wellum menulis percakapan Petrus dan lelaki itu yang nantinya dikenakan adalah Yesus sendiri, gitu ya. Ini ada percakapannya, kemudian di bawahnya, kemudian Petrus kembali ke kota dan dengan sukacita menjalani hukuman matinya. Pada waktu ia disalibkan, Petrus berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, janganlah bersedih, melainkan bersukacitalah, karena hari ini aku menerima hasil pekerjaanku. Kemudian Petrus berdoa dan menyerahkan nyawanya kepada Allah. Petrus mati sekitar tahun 64. Marcelus, seorang yang terkenal, mengambil jenazah Petrus dan dengan sembunyi-sembunyi menaruhnya di sebuah katakombe di Via Appian bersama-sama dengan jenazah Paulus. Katakombe itu dijaga selama 1,5 tahun, sementara kuburan bagi mereka dibangun. Setelah kuburan selesai dibangun, jenazah Petrus dikuburkan di Vatikan, sedang Paulus di Via Ostia. Jadi itu ya, Petrus itu matinya sebagai seorang martir itu di Roma, bukan di Antioquia. Dan sekarang kuburan Rasul Petrus itu ada di Vatikan. Maka di sana ada Basilika Santo Petrus. Itu menurut sejarah memang begitu, ya. Jadi yang disampaikan oleh ibu tadi itu tidak benar berdasarkan sejarah Kristen. Kemudian ini ada buku sejarah awal. Ini buku sejarah gereja yang paling tua, Ante Nicene Fater. Ini tulisan para rasul dan juga bapak-bapak gereja. Di halaman yang ke berapa ini? Halaman 254-255 itu berkata demikian. Petrus itu menyebarkan Injil ke Pontus dan Galatia, Kapadokia, Betania dan Italia dan Asia. Dan kemudian dia disalibkan terbalik oleh Nero di Roma. Nah, di sini dikatakan bahwa Petrus menurut Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus. Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, mengatakan bahwa Petrus mati disalib terbalik oleh Nero di Roma. Jadi itu ya, bukan di Kapadokia. Makam Rasul Petrus sekali lagi itu letaknya ada di Vatikan. Makanya di sana ada disebut Basilika Santo Petrus untuk mengenang apa yang dilakukan oleh Petrus. Jadi sejarah yang disampaikan oleh Mbak Itu tadi itu mungkin itu versi mereka ya, bukan versi kita. Tapi sejarah versi kita itu jauh lebih tua. Contohnya Petrus dalam bukunya ini tadi ya, Ante Nicene Fater ini. Bukan Petrus,
Hippolytus dalam bukunya Antini Sinivater tadi itu menulis sejarah ini pada abad kedua, ketiga. Jadi jauh sebelum orang-orang ini membuat sejarah bahwa sejarahnya seperti itu. Jadi ini yang benar. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.